Melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Kamu juga dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya untuk melengkapi informasi yang terdapat dalam suatu teks. Apa artinya untuk melengkapi informasi yang terdapat dalam satu teks? Apabila ada kosakata yang kamu belum ketahui artinya, kamu dapat mencari arti kosakata tersebut dalam KBBI. Ayo perbanyakkan kosakata. Ayo berlatih, bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah itu, kerjakan soal-soalnya di bawahnya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya adalah kacang hijau, mangga, dan padi. Daur hidup tumbuhan tersebut dimulai saat biji ditanam. Jika biji ditanam akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Akhirnya tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. Dalam buah tersebut terdapat biji-biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. 1. Bagaimana cara pohon mangga berkembang biak dengan biji? Bagus tulisan, nak dapat lihat. Apa yang terjadi setelah biji ditanam? Tiga, tuliskan tahapan perkembangbiakan tumbuhan yang terdapat dalam teks di atas. Apa-apa tadi? Biji, kecambah, tumbuhan muda, tumbuhan dewasa. Empat, lengkapilah pertanyaan berikut menggunakan kosakata yang tepat. Salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan yaitu dengan biji. Setelah biji ditanam akan tumbuh kecambah. Si kecambah akan tumbuh menjadi Muda nak pakai H. Coba lihat lagi di teks. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. Dalam buah terdapat biji. 5. Lingkari nama tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Apel, apel, jahe,
cabai, semangka. Di row 1 dan row 2 masih ada itu yang pakai biji. Yang mana? Di tabel pertama dan kedua no. Baca dari atas ke bawah. Kunyit, apel, bawang merah, jagung, kentang, pisang, bunga matahari. Satu-satu kuah. Row 1 dulu masih ada satu di situ yang pakai biji. Kunyit, Mana yang ada biji? Tumbuhan apa yang ada biji di row pertama? jagung. Mana lagi yang ada biji di row kedua di bawah di cabai situ? Pisang ada biji. Enggak, Bunga matahari ada biji. enggak. Ada di pekuaci. Jahe ada biji. Enggak, Jeruk ada biji. enggak. Kakak aja makan jeruk nggak ada biji. Oh, ada. Semangka, anggrek, ubi jalar, kangkung, wortel. Terus Mawar, pohon jati, mentimun, buah naga, melon. semua itu pakai biji. Semua pakai biji. Yang mentimun, buah naga, melon. Mentimun, Yang buah di situ. Mawar kan bukan buah. Mawar atau tumbuhan apa so? tumbuhan berbunga. Kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan kita. Juga harus menghargai dan menghormati perbedaan teman-teman kita. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Untuk mencapai tujuannya, manusia perlu melakukan kerjasama. Kotor tuh buku. Sama kotor tuh baju sebegitu. Adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan. Beberapa contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. Melakukan permainan kelompok, misalnya gobak sodor, balap bakiak, atau lompat bambu. 2. Merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman. 3. Melakukan kegiatan menanam pohon. Beberapa manfaat melakukan kerjasama yaitu sebagai berikut. 1. Memperkuatkan persahabatan antar teman. 2. Membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Berlatih, kerjakan soal-soal berikut bersama teman-teman sebelummu. 1. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia, sekolah jadi mengadakan perlombaan. Salah satunya adalah lomba balap bakiak. Kelompok kelas 3 diwakili oleh Dedi, Jonas, dan Made. Apakah lomba bakiak memerlukan kerjasama? Jelaskan jawabanmu. Iya, dengan kerjasama. Harus bergantian kaki. 2. Apakah perlu kerjasama? Jawab dulu. Iya. Tulis di situ. Jelaskan. Iya, mana DP iya di mana iya? Jelaskan kenapa perlu kerjasama? Kalau tidak, kalah. Karena mereka harus melangkah bersama secara kompak. Kalau satu maju kiri, satu maju kanan, yang nak mau maju-maju itu. Karena dompet kaki dia seikat sama-sama.
Iya, no, DPE ujung-ujungnya ndak cuma menang atau kalah, tapi bentuk kerjasamanya seperti apa? Hmm, Melangkah, bersama-sama. Dua, tuliskan 3 contoh permainan yang memerlukan kerjasama. Apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama ketika melakukan permainan itu? Tadi ada di sebelah 3 contoh. Lihat lagi Jadi, toh. tuliskan 3 contoh permainan yang memerlukan kerjasama. Iya, tadi di sebelah kan di teks ada contoh-contoh permainan yang memerlukan kerjasama. Gobak sodor, balap bakyak, atau melompat bambu. Iya, no itu no, tulis. Kan disuruh tuliskan. Watch out your mouth. Bak sodor, lompat bambu. Dah. 3. DP2 kan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan kedua apa? Apa yang terjadi jika tidak kerjasama? Jawab dong, garis pertama itu pertanyaan pertama, garis kedua kan 2 yang mau dijawab. Kalau tidak bisa jatuh atau kalah. Nah, menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Nomor itu. 3, Ceritakan pengalamanmu melakukan permainan secara berkelompok. Apakah kamu telah menerapkan kerjasama dengan baik ketika bermain? Jelaskan. coba cerita. Aku belum pernah. Kemarin yang lalu pernah ada main bola di depan. Itu main tim toh. Nathan bukan timku. Di depan sini, bukan di tim Mika, di Sinak yang mama lagi bicara. Oh ya, sampai malam. Coba jelaskan bagaimana. Ceritakan. Waktu itu setiap tim itu, tim A ada 3, tim B ada 3. Aturannya yang segol dapat 1 skor, dan kalau yang tidak dapat 0. Kalau dapat ambil tuh bola dapat suruh ulang dari permainan dari pertama. Siapa yang menang? Tim A 3 kali menang, tim B 1 kali menang. Kamu di tim yang mana? Aku tim yang A. Itu permainan apa namanya? Sepak bola. Oke. Stop. Lanjut.